Salam. Bersyukur pada kesempatan ini kita boleh berjumpa lagi. Kita boleh diberi kesempatan lagi untuk bersama-sama mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan, mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Allah yang sangat baik. Allah yang selalu setia menjaga dan memelihara kami. Kemurahan-Mu, kebaikan-Mu yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh ada sampai hari ini, semata-mata karena kasih dan kemurahan-Mu saja ya Tuhan. Dan ketika kami boleh bersama-sama lagi untuk mendengarkan, belajar dari kebenaran firman-Mu, kami percaya bahwa ini adalah semuanya karena kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memampukan kami untuk dapat mengerti dan memahami firman-Mu dengan baik, sehingga melaluinya kami boleh dikuatkan, diteguhkan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, serta memohon pertolongan-Mu. Haleluya, amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan dari surat 2 Timotius pasalnya yang ketiga ayat 16 hingga ayatnya yang ke-17. 2 Timotius pasal 3 ayatnya yang ke-16 hingga ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Demikian firman Tuhan untuk kita pada kesempatan ini. Dari firman Tuhan yang kita baca ini, saya memberikan judul untuk kita, untuk boleh mengarahkan kita untuk dapat memahami bagian firman Tuhan ini adalah perkataan yang mengubahkan. Perkataan yang mengubahkan. Firman Tuhan adalah perkataan yang harus menjadi bagian dari hidup kita, yang sanggup mengubah sikap hidup kita menjadi baru di dalam Kristus. Firman Allah adalah perkataan yang harus menjadi bagian dari kehidupan kita ini, yang dapat mengubah sikap hidup kita menjadi baru di hadapan Allah kita. Sesungguhnya dalam hal apa perkataan Tuhan mengubah hidup kita? Dalam hal apa perkataan atau firman Tuhan dapat mengubah hidup kita? Yang pertama, menuntun kepada pengenalan akan Allah yang benar. Perkataan Allah atau firman Allah dapat menuntun kita kepada pengenalan akan Allah yang benar. Firman Tuhan atau perkataan Tuhan adalah sumber utama bagi kita untuk dapat mengenal siapa Allah kita. Siapa Allah yang kita sembah? Siapa Allah yang kita percaya? Selain itu juga, firman Tuhan merupakan pedoman dan petunjuk yang sangat tepat bagi kita untuk hidup bagi Kristus, sehingga dapat menolong kita untuk berjalan di dalam pimpinan dan tuntunan Tuhan. Sebagaimana yang diungkapkan di dalam Yesaya, di dalam Yesaya 43
Yesaya 43. Yesaya 43 ayat 3 dan 15. Di sana dikatakan, sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, juru selamatmu. Akulah Tuhan yang Maha Kudus, Allahmu, Rajamu yang menciptakan Israel. Dengan demikian, jika firman Allah sanggup memberi kita pengertian yang benar akan Allah kita, maka kita tidak perlu ragu lagi tentang siapa Dia yang kita percaya. Bukan saja ayat ini yang menolong kita untuk dapat memahami dan mengenal siapa Allah kita yang adalah juru selamat kita, yang adalah Tuhan kita, yang adalah Raja kita. Di dalam pasal yang ke-49 ayat 17 pun dari Yesaya berkata, beginilah firman Tuhan penebusmu yang Maha Kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Kedua bagian dari firman Tuhan ini mengingatkan, menyatakan siapakah Allah. Bahwa Dia adalah juru selamat kita. Dia adalah penebus kita. Dia adalah Raja kita. Dan Dia adalah Allah yang Maha Kudus. Namun sebuah pertanyaan bagi kita yang ada pada kesempatan ini. Sejauh mana kita mengenal Allah kita dengan benar? Sejauh mana kita mengenal Allah kita dengan baik? Sehingga sungguh-sungguh kita mau menjadikan Dia juru selamat kita. Dan menjadikan Dia bagian dari perjalanan kehidupan kita ini. Sehingga Dia akan terus memimpin dan menuntun kita kepada jalan yang dikehendakinya. Jalan mana yang harus kita tempuh, yang Dia inginkan. Bagian yang kedua, dalam hal apa perkataan Tuhan mengubah hidup kita? Yang kedua adalah menuntun mencapai tujuan hidup dalam Kristus. Perkataan atau firman Tuhan mengubah kita dan sanggup menuntun mencapai tujuan hidup kita di dalam Kristus. Kehidupan kekristenan kita dapat mengalami perubahan apabila berada dalam pengajaran dan pedoman yang tepat. Pedoman yang tepat itu adalah firman Allah. Pedoman yang tepat itu adalah perkataan Allah. Firman Tuhan sungguh-sungguh bermanfaat dan sungguh-sungguh dapat memberi pengaruh yang besar di dalam kehidupan kita ini. Sekali lagi saya mau katakan bahwa firman Tuhan adalah firman yang sangat bermanfaat bagi kita. Dan firman Tuhan adalah firman yang sanggup memberi pengaruh yang sangat besar di dalam kehidupan kita ini. Sebagaimana yang diungkapkan di dalam ayat yang ke-16. Ayatnya yang ke-16, ada setidaknya 4 bagian yang dikatakan di sana yang menyatakan bahwa firman Tuhan itu bermanfaat dalam beberapa hal. Di sana dikatakan bahwa firman Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar kita. Firman Tuhan atau perkataan Tuhan dapat membentuk karakter dan pola pikir kita yang baik.
sehingga mencapai kesempurnaan di dalam Kristus. Dan bukan saja mengajar kita bagaimana kita dibentuk di dalam karakter yang baik, bukan saja mengajar kita di dalam pola pikir yang baik, tetapi juga firman Tuhan bermanfaat untuk menyatakan kesalahan kita. Firman Tuhan juga bermanfaat untuk menyatakan kesalahan kita. Maksudnya adalah karena dapat menginsafkan kita dari kesalahan-kesalahan yang kita buat di dalam kehidupan ini. Kalau kita membaca dari Mazmur 139 ayat 23 dan ayat 24. Di sana dikatakan, selidikilah aku ya Tuhan, selidikilah aku ya Allah, dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Dan inilah menjadi kerinduan Daud juga, bahwa dia rindu agar Allah, firman Allah, menyatakan kesalahannya. Kalau dia hidup serong, kalau dia hidup di dalam ketidaktaatannya kepada Allah, sehingga dikatakan, tuntunlah aku kembali kepada jalanmu yang kekal itu ya Tuhan. Dan hal lain, firman Tuhan menyatakan bahwa firman itu bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan. Artinya bahwa firman Tuhan itu sanggup memulihkan keadaan yang buruk kepada keadaan yang baik, membawa kepada tingkat perubahan sikap hidup yang semakin serupa dengan Kristus. Bahkan sebuah perubahan yang terjadi secara terus menerus sampai kepada tingkat kesempurnaan, kedewasaan ke arah Kristus. Mazmur 119 ayat 105 berkata bahwa firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Memang firman Tuhan, perkataan Tuhan adalah bagian dari kehidupan kita yang harus kita perhatikan, dan itu penting karena itu memang bermanfaat bagi kita. Lalu di dalam ayat yang ke-16 ini juga mengingatkan bahwa firman Tuhan bermanfaat untuk mendidik kita di dalam kebenaran, dengan melatih diri kita untuk menyukai dan terbiasa hidup di dalam kebenaran Allah. Dididik di dalam kebenaran Allah, berada di dalam kebenaran Allah, menyukai kebenaran Allah itu, sehingga selalu memampukan kita untuk dapat membedakan manakah kehendak Allah, mana yang baik, mana yang jahat, mana yang dikehendaki Allah. Sehingga ketika kita memiliki kehidupan yang semakin hidup di dalam didikan, hidup di dalam kebenaran-kebenaran Allah, akan menolong kita untuk sungguh-sungguh menyadari bahwa betapa perkataan Allah, firman Allah itu sungguh bermanfaat di dalam kehidupan ini. Namun kita boleh bertanya kepada diri kita sendiri, sejauh mana firman Allah sungguh-sungguh bermanfaat bagi kita, bagi diri saya. Padahal setiap hari, bahkan berkali-kali kita dianjurkan untuk membacakan firman Allah, mendengarkan perkataan Allah. Tetapi apakah kita menyadari bahwa firman itu sungguh-sungguh bermanfaat untuk kita? Sungguh-sungguh bermanfaat untuk saya, sungguh-sungguh bermanfaat untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang ketiga, dalam hal apa perkataan Tuhan mengubah hidup kita? Yang ketiga adalah untuk melengkapi kita dalam perbuatan baik. Melengkapi kita dalam perbuatan baik. Itu yang diungkapkan di dalam ayatnya yang ke-17. Bahwa kita ini dilengkapi di dalam perbuatan baik.
Setelah kita mengenal Allah, setelah kita diselamatkan oleh Allah, maka kita dimampukan, kita diberi pemahaman, pengertian untuk dapat melakukan perbuatan-perbuatan baik itu di dalam kehidupan kita. Allah akan terus melengkapi kita dan terus akan memberikan kita pengertian dan pikiran yang baik, sehingga kita mampu melakukan hal yang baik itu di dalam kehidupan kita. Dan itulah yang terus dan terus dikerjakan di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, jemaat Tuhan yang saya kasihi oleh Yesus Kristus, orang-orang yang menjadikan firman Tuhan, bahkan sungguh-sungguh hidup di dalam firman Tuhan, menjadikannya pedoman kehidupannya, menjadikan firman Tuhan itu adalah tuntunan dari kehidupannya, dia akan terus berupaya untuk berpaut kepada firman itu. Dia akan berusaha untuk menyelaraskan kehidupannya dengan firman yang mengingatkannya, dengan perkataan yang menegurnya. Mazmur 119 ayat 104 berkata, "Aku beroleh pengertian dari titah-titahmu. Itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta." Dengan titah-titahnya, dengan Tauratnya, dengan perkataan-perkataannya yang akan memampukan kita untuk dapat melihat mana yang harus kita lakukan yang memuliakan Allah. Sehingga betapa pentingnya kita mengenal Allah kita dengan baik. Bukan secara samar-samar kita mengenal Allah kita. Kita dapat mengenal Allah kita dengan sangat baik. Sehingga dengan demikian kita akan dapat melakukan kehendaknya. Firman adalah pedoman dan penuntun bagi kita. Lalu ketika firman itu akan terus menjadi rema di dalam kehidupan kita, biarlah firman Tuhan itu adalah firman, perkataan yang terus bermanfaat bagi kita, untuk terus mengajar kita di dalam kasih Allah, mengajar kita akan kehendak Allah. Dia akan terus mengingatkan kita, menginsapkan kita akan kesalahan kita. Dia akan memampukan kita untuk hidup di dalam sebuah perubahan, yaitu ketika kelakuan kita, kehidupan kita diperbaiki, dan dia terus akan mendidik kita di dalam kasih dan kemurahan-Nya. Kiranya firman Tuhan yang kita boleh dengar bersama-sama pada kesempatan ini boleh mengingatkan kita, boleh memotivasi kita, boleh menegur kita, menguatkan kita. Kiranya Tuhan dimuliakan, kita sekalian diberkati. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, karena pada kesempatan ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu boleh meneguhkan iman percaya kami kepadamu. Biarlah kami orang-orang percaya sungguh-sungguh menjadikan firman-Mu adalah firman yang bermanfaat bagi kami di dalam menjalani kehidupan ini, sehingga semakin serupa dengan kehendak-Mu. Tidak saja kami mengenal Engkau secara samar-samar, tetapi sangat jelas kami mengenal Engkau, sehingga kami pun dapat melakukan hal-hal yang jelas yang memuliakan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.